Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon kelapa berbuah lebat. Kelapa dipetik si tukang buah. Apa kabar semua siswa hebat? Tetap semangat kan meski belajar dari rumah? Cuaca sekarang sulit diterka. Saat hari panas tiba-tiba turun hujan. Ibu Sriwardani, guru matematika dari SMP Negeri 28. Pandemi Corona untuk mawas diri. Peringatan bagi yang sering bertengkar. Kali ini Ibu akan sampaikan materi tentang perpangkatan dan bentuk akar. Anak-anakku, siswa hebat yang soleh dan soleha, Ibu ucapkan selamat, kalian sudah sukses naik ke kelas yang lebih tinggi. Tetap semangat, jaga kesehatan di tengah pandemi Corona. Ya, mari anak-anak kita fokus pada pembelajaran matematika kelas 9 semester ganjil bab pertama tentang perpangkatan dan bentuk akar. Tentunya kalian bertanya-tanya, perpangkatan itu apa sih? Coba kita ingat-ingat. Kalian pernah belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, mata pelajaran IPA tentang tata surya. Ingat tidak? Kalian pernah belajar jarak dari bumi ke matahari dan jarak dari bumi ke bulan. Siapa yang tahu? Bagus, benar anak-anak. Jarak dari bumi ke matahari 149,6 juta kilometer. Sedangkan jarak dari bumi ke bulan 384.400 km. Sedangkan massa matahari berapa, Nak? Hebat. Massa matahari 2 ninolion kilogram. Bila ditulis dengan notasi ilmiah menjadi 2 kali 10 pangkat 30. Berapa massa bumi? Ya, massa bumi 5,97 kali 10 pangkat 24. Dan berapa massa bulan? Bagus, massa bulan 2,35 kali 10 pangkat 22. Lalu anak-anakku sekalian, kompetensi dasar apa yang harus kita miliki dalam pembelajaran matematika tentang perpangkatan dan bentuk akar? Kompetensi dasar 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Kompetensi dasar 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Adapun peta konsep pada perpangkatan, yang pertama bilangan berpangkat yang akan kita pelajari. Kemudian pembagian pada perpangkatan dan perkalian pada perpangkatan, dilanjut dengan notasi ilmiah, serta perpangkatan bilangan pecahan. Untuk bilangan berpangkat anak-anak sekalian, bilangan berpangkat itu terdiri atas bilangan berpangkat sebenarnya atau pangkat sebenarnya dan bilangan berpangkat tak sebenarnya atau pangkat tak sebenarnya. Untuk bilangan pangkat sebenarnya, di sini merupakan bilangan yang berpangkat bulat positif. Kita akan mempelajari semua sifat-sifat yang dimilikinya seperti ini. Lalu pada pangkat tak sebenarnya. Pangkat tak sebenarnya ini terdiri atas pangkat bulat negatif, pangkat 0, dan pangkat pecahan. Yang mana itu pangkat bulat negatif?
Pangkat bulat negatif didefinisikan dengan A pangkat negatif N akan sama dengan 1 per A pangkat N. Sedangkan pangkat 0 didefinisikan dengan A pangkat 0 akan sama dengan 1. Dengan syarat A bilangan real dan A-nya tidak sama dengan 0. Sedangkan pangkat pecahan ini dapat kita ubah dalam bentuk akar. Nanti kita akan pelajari semua sifat-sifat yang ada pada bentuk akar. Sekarang kita lanjut ke pengertian perpangkatan. Apa itu pengertiannya? Perpangkatan itu adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Contoh, 7 pangkat 4. 7 pangkat 4 ini sama dengan 7 kali 7 kali 7 kali 7. Sama dengan 2401. Nah, ini disebut perpangkatan 7. Sedangkan yang kedua, negatif 4 pangkat 7. Itu akan sama dengan negatif 4 kali 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 negatif 4. Sama dengan negatif 16.384. Coba perhatikan tabel di sini anak-anak. 7 pangkat 2 itu merupakan perpangkatan. 7 pangkat 3, 7 pangkat 4. Sedangkan bentuk perkaliannya bila pangkat 2, bilangan yang sama dikalikan sebanyak 2 kali. Pangkat 3, 3 kali. Pangkat 4, 4 kali. Dan seterusnya. Nah, karena itu kita akan dapati bentuk umum bahwa A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A dikali sebanyak N faktor kalikan A. Nah, A pangkat N ini yang disebut sebagai bilangan berpangkat. A-nya merupakan bilangan pokok dan N-nya bilangan atau pangkatnya. Ibu ulangi, A bilangan pokok atau basis dan N pangkat atau eksponen. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat perpangkatan. Yang pertama, perkalian pada perpangkatan. Yang tadi kita sudah mengetahui bahwa 4 pangkat 2 itu sama dengan 4 dikali 4. Sedangkan 4 pangkat 3, 4 kali 4 kali 4. Maka kalau 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 akan seperti ini. Akan menjadi 4 pangkat 5. Begitu juga 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 5. Akan menjadi 7 pangkat 8. Maka kalau A pangkat 2 dikali A pangkat 3 akan menjadi A pangkat 5. Nah, bisa nggak kita tulis ke bentuk lain? Lihat, 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 akan menjadi 4 pangkat 2 ditambah 3. Menjadi 4 pangkat 5. 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 5. 7 pangkatnya 3 ditambah 5. Maka kalau A pangkat 2 dikali A pangkat 3 juga akan menjadi A pangkat 2 ditambah 3 menjadi A pangkat 3, pangkat 5. Maka ini kita bisa jadikan bentuk umum untuk sifat perpangkatan. Khusus untuk perkalian pada perpangkatan, A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan A pangkat N ditambah M. Ini karena apa bisa ditambah pangkatnya? Karena A dan A di sini merupakan bilangan pokok. Kalau bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Yang kedua, sifat perpangkatan pembagian pada perpangkatan. Tidak jauh berbeda dengan waktu perkalian pada perpangkatan anak-anak sekalian. Coba perhatikan, 4 pangkat 4 dibagi 4 pangkat 3 akan jadi 4 pangkat 1.
7 pangkat 7 dibagi 7 pangkat 5 akan menjadi 7 pangkat 2. A pangkat 2 dibagi A pangkat 3 akan menjadi A pangkat negatif 1. Ya, kita contohkan seperti ini yang tadi, Nak. Tinggal kita kurangi saja. Karena ini bilangan pokoknya sama, pada pembagian perpangkatan ini, maka pangkatnya tinggal kita kurangi. Dia mempunyai bentuk umum, A pangkat N dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat N dikurangi M. Lanjut. Perpangkatan pada perpangkatan. Seperti apa anak-anak? Coba kamu lihat contoh ini. 2 pangkat 4 pangkat lagi 3. Maka menjadi 2 pangkat 4 kali 3. Bagaimana bisa seperti ini? Ya, ini merupakan sifat perpangkatan pada perpangkatan di mana A pangkat N pangkat lagi N akan menjadi A pangkat M dikali N. Ini contoh. 7 pangkat 3 pangkat lagi 5. Berarti 7 pangkat 3 kita kalikan sebanyak 5 kali, maka akan menjadi 7 pangkat 15. Sama artinya dengan 7 pangkat 3 dikali 5. Maka sifat perpangkatan pada perpangkatan bahwa A pangkat M pangkat lagi N akan menjadi A pangkat M kali N. Seperti di sini contohnya ada 2 pangkat 4, pangkatkan lagi 3, maka kita tinggal kalikan 2 pangkat 4 dikali 3. Jadi pangkat 2 pangkat 12. Hasilnya 4096. Paham anak-anak? Lanjut ya. Sifat yang keempat, penjumlahan perpangkatan. Coba perhatikan. Pada penjumlahan bilangan berpangkat berlaku sifat A pangkat M ditambah A pangkat N akan sama dengan A pangkat M kurung buka dikalikan dengan 1 ditambah A pangkat N dikurangi M. Contohnya, hitunglah 10 pangkat 4 ditambah 10 pangkat 6. Kalau perhitungan biasa kan kita cari 10 pangkat 4 ditambah 10 pangkat 6, maka akan jadi seperti ini. Kalau pada perkalian mengikuti sifat, kita bisa buat 10 pangkat 4 ditambah 10 pangkat 6 sama dengan 10 pangkat 4. Kalikan dengan 1. Ini bentuk distributif perkalian pada penjumlahan. Kita buat 10 pangkat 4 dikalikan 1, 10 pangkat 4 ditambah, ya nanti ditambah dengan 10 pangkat 4 dikalikan 10 pangkat 6 dikurang 4. Ini 6 dikurang 4. Lihat pangkatnya. Kemudian 10 pangkat 4 ini jadi ditambah 10 pangkat 2. Maka 10 pangkat 4 itu 10.000 ditambah 1 ditambah dikalikan nanti ditambah 1 ditambah 10 pangkat 2 100. Jadi 10.000 dikali 101 akan sama jawabannya. Nah, ini lebih simpel. Kalau kalian udah paham maka akan lebih mudah. Bisa dimengerti anak-anak? Coba tentukan hasil dari 5 pangkat 7 ditambah 2 kali 5 pangkat 3. 5 pangkat 7 dikali 2 kali 5 pangkat 3. 5 pangkat 7-nya kita masukkan ke dalam kurung. Ya. 5 pangkat 7 dan 5 pangkat 3 di sini. Maka kalau kita kalikan distributif perkalian terhadap penjumlahan, 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 7 dikurang 3. 7 pangkat 7 dikurang 3. Ditambah 2. Karena ini ditambah 5 pangkat 3 dikali 2. 2 kali 5 pangkat 3. Paham nak? Berarti 5 pangkat 3 ini akan menjadi dikalikan dengan
5 pangkat 7 dikurang 3. 7 dikurang 3 adalah 4. 5 kali 3. 5 pangkat 3 dalam kurung kalikan dengan 5 pangkat 4 ditambah 2. Berapa 5 pangkat 3? 125. Berapa 5 pangkat 4? 625 ditambah 2. Tinggal kamu kalikan 125 dikali 627. Berarti 78.375. Dapat dipahami anak-anak? Lanjut. Sifat perpangkatan, pengurangan pada perpangkatan. Kebalikan dari yang tadi anak-anak. Pengurangan bilangan berpangkat berlaku sifat A pangkat N dikurangi A pangkat M akan menjadi A pangkat M dikali, ya dalam kurung ya, A pangkat N dikurangi M dikurang 1. Contoh, 10 pangkat 6 dikurangi 10 pangkat 2, maka akan perhitungan biasa. 10 pangkat 6 itu 1 juta. Lanjut anak-anak, kita ke sifat perpangkatan untuk pengurangan perpangkatan. Pengurangan bilangan berpangkat berlaku sifat A pangkat N dikurangi A pangkat M akan sama dengan A pangkat M dikali A pangkat M dikurangi 1. Kalau hitungan biasa kita tinggal menghitung saja 10 pangkat 6 dikurang 10 pangkat 2 berapa? Langsung saja 10 pangkat 6 1 juta, 10 pangkat 2 100. Berarti 1 juta dikurangi 100, 999.900. Nah, kalau menggunakan sifat 10 pangkat 6 dikurangi 10 pangkat 2, maka kita buat distribusi perkalian terhadap pengurangan. Menjadi 10 pangkat 2-nya letakkan di luar, di dalam kurungnya 10 pangkat 6-nya dikurangi 2. Dikurangi 1 habis itu. Langsung akan menjadi 10 pangkat 2 dikali yang di dalam kurungnya 10 pangkat 4 dikurangi 1. 10 pangkat 2 100, 10 pangkat 4 10.000. Maka kalau dikurangi 1 akan menjadi 9.999. Berarti 100 dikali 9.999 adalah 999.900. Paham anak-anak? Lanjut. Berikutnya sifat-sifat perpangkatan untuk perpangkatan perkalian bilangan pokok yang berbeda. Bila ada bentuk A dikali B dipangkatkan N akan sama dengan A kali pangkat N dikali B pangkat N. Contoh, 4 kali 7 pangkatkan 3. Berarti 4 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3. Hasilnya tinggal kita cari. Bisa paham anak-anak? Yuk, lanjut. Perpangkatan pembagian bilangan pokok yang berbeda. Tidak jauh berbeda dengan yang tadi waktu perkalian pada bilangan pokok berbeda. Kalau A pangkat N dibagi B pangkat N akan menjadi A per B pangkat N. Misalnya 4 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Maka akan menjadi 4 per 2 pangkat 3. Menghasilkan 2 pangkat 3. Atau dengan cara singkat 4 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 akan menjadi 2 pangkat 3. Perlu diperhatikan anak-anak, sifat-sifat pembagian bilangan pokok berbeda pada perpangkatan. Bila A per B dipangkatkan N akan menjadi A pangkat N dibagi B pangkat N. Sedangkan A per B pangkat M bila dikalikan A per B pangkat N akan sama dengan A per B pangkat M-nya ditambah dengan N. Karena yang pembilang merupakan bilangan pokok yang sama, sedangkan yang penyebut juga mempunyai bilangan pokok sama. Begitu juga dengan pembagian, maka berlaku
sifat yang sama bila A per B pangkat M dibagi A per B pangkat N akan sama dengan A per B pangkat M-nya yang dikurangi. Sedangkan untuk perkalian juga seperti itu. A per B pangkat M pangkatkan lagi N akan menjadi A per B pangkatnya dikalikan M dikali N. Itu merupakan sifat perpangkatan pembagian bilangan pokok yang berbeda. Kemudian bagaimana kalau perpangkatan dengan 0? Pada setiap bilangan berpangkat dengan 0 hasilnya selalu 1 dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0. Contoh, 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Itu akan sama dengan, kalau hitungan biasa 81 dibagi 81 sama dengan 1. Kalau dengan pakai cara bilangan berpangkat, berarti kan 3 pangkat 4 dikurang 4. Jadi 3 pangkat 0. Maka 3 pangkat 0 itu adalah 1. Untuk selanjutnya, 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4 adalah 1. Atau 3 pangkat 0 adalah 1. Berarti A pangkat 0 adalah 1. Kemudian perpangkatan dengan bilangan bulat. A pangkat negatif 1 itu akan sama dengan 1 per A pangkat N. Atau A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per A pangkat 1 atau 1 per A. Kita punya rumus A pangkat negatif 1 yang tadi adalah 1 per A pangkat N. Dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau 5 pangkat negatif 2 maka akan menjadi 1 per 5 pangkat 2. Yang tadinya negatif berubah jadi positif tapi ini jadi pecahan. Berarti 1 per 25. Begitu juga dengan 2 pangkat negatif 3. Akan sama. 1 per 2 pangkat 3. Kita tadi punya dasar 2 pangkat 3 itu adalah 8. Terbukti bahwa A pangkat negatif 1 akan sama dengan A pangkat 0 dikurangi N. Sedangkan A pangkat negatif N sama dengan A pangkat 0 per A pangkat N. Jadi A pangkat negatif N akan sama dengan 1 per A pangkat N. Ini dia. Dasarnya dari yang tadi. Kalau A pangkat 0 kita tahu bahwa A pangkat 0 menghasilkan 1. Paham? Iya, lanjut. Kita masuk ke bentuk akar minggu depan. Sekian dulu dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.